في الهلوى إذا تسجل البياضة. Kita semua setuju, pemimpin besar kelas dunia mengerti apa manfaat sebuah momentum bagi bangsa dan negaranya. Kalau pemimpin biasa saja, kebanyakan yang dilakukan adalah tindakan antisipatif. Misalnya, akan ada kenaikan dari dolar atau kenaikan harga minyak bumi. Lalu melakukan antisipasinya apa? Tindakan pemimpin model pemadam kebakaran ini dikategorikan pemimpin reaktif. Kalau pemimpin besar seperti Erdogan, Putin, Xi Jinping, maka tindakannya bukan reaktif tetapi proaktif. Ambil peluang dari momentum yang akan terjadi. Krisis Ukraina lama kita diskusikan sejak 2019 di mana proyek Nord Stream 2 dalam masa pembangunan yang saat ini ada di penghujung siap komersial beroperasinya menunggu finalisasi. Intinya hulunya sudah ada sumber gas yang besar yang siap disalurkan penuh. Rencananya akan digunakan untuk 2,6 juta rumah di Jerman dan beberapa negara Eropa Barat dan kebutuhan industri lainnya. Namun Amerika yang mau jual sel gasnya menekan Eropa Barat agar menerima barang dari seberang Atlantis itu jangan pakai gas Rusia. Putin berang. Maka Rusia cari alasan selain Putin punya romantisme sejarah yang ingin membuat dirinya bagaikan Catherine the Great, sang ratu yang menyatukan seluruh wilayah yang kemudian jadi patokan Stalin menjadi wilayah Soviet, di mana Putin akan ambil balik membuat Rusia baru. Alasannya Putin tidak mau NATO ada di pagar Rusia. Kalau NATO masuk, negara yang diambil NATO tersebut akan dianeksasi, diserbu, dan diambil. Kembali ke Xi Jinping. Dalam masa yang cepat, Xi Jinping dan Putin baru saja menandatangani sebuah kontrak dagang senilai 118 billion dolar untuk transaksi Tiongkok beli minyak dan gasnya Rusia. Dengan tawaran tersebut, kalau gas Rusia tidak ke Eropa Barat, sebagian diambil Tiongkok. Itu jenius. Lalu apa yang Tiongkok akan lakukan? Apa yang Tiongkok akan lakukan mengambil peluang krisis Ukraina? Pastinya kita lihat fakta data. Kita mundur sekitar di tahun 2014. Ketika itu Rusia mencaplok Crimea, sebuah wilayah berdaulat di Laut Hitam, baratnya Rusia. Tiongkok membela Rusia dengan mengatakan pihak Barat yang memulai pertikaian tersebut sehingga Rusia harus turun tangan mengatasinya. Kita lanjut di tahun 2022 ini. Tiongkok kembali membuktikan kesetiakawanannya dengan Rusia dengan menuliskan di headline berita nasional Tiongkok, Amerika menggunakan krisis Ukraina untuk mensahkan gerakan militer di Eropa, di mana kita tahu bahwa bagi Amerika perang adalah profit. 25% pendapatan negara Amerika adalah dari mesin perang, jualan senjata, dan untuk senjata tersebut Amerika harus create demand, harus menciptakan demand dengan adanya perang tersebut. Di sini Tiongkok membawa framing Amerika lah yang sesungguhnya ingin perang di Ukraina. Inilah strategi komunikasi Tiongkok. Blame the West. Strategi kedua Tiongkok bagaimana? Semua musuh Amerika adalah mitra bisnis Tiongkok. Strategi ini dalam akademi militer istilahnya adalah flanking attack. Mengambil musuhnya lawan sebagai teman. Misalnya negara Iran, Korea Utara, Rusia, Turki, negara-negara Amerika Latin dan Afrika. Semuanya sekarang menjadi mitra dagang Tiongkok. Kita akan bahas tentang strategi flanking attack ini di serial berikutnya. Strategi ketiga dari Tiongkok ini yang paling penting, yaitu Tiongkok menjadi punya template yang sama ketika kita mundur di tahun 1962. Peristiwa perang Teluk Babi di Kuba, di mana Amerika masuk ke Kuba, menginvasi Kuba, di mana Soviet kala itu akan memasang hulu ledak nuklir di sana yang dengan mudah akan sampai ke daratan Amerika jika hal ini terpasang. Invasi Amerika ke Kuba itu berakhir gagal, namun perang dan pendaratan serta invasi dilakukan oleh Amerika. Ketika mata dunia sedang fokus ke Kuba, pemimpin besar Indonesia Pak Karno ke Amerika bernego untuk ambil balik Papua dari Belanda, dan Amerika mendukung penuh dengan memberikan hak vetonya di PBB. Di tahun 1963, Operasi Mandala membebaskan Papua Barat pun dilakukan setelah mendapatkan go ahead dari Amerika. Amerika, sisi lain, mendapat izin di Grasberg sebagai kompensasinya. Strategi pintar Soekarno memanfaatkan krisis Kuba. Dan apa yang dilakukan oleh Tiongkok di tahun 1962 di saat yang sama itu? Apa yang terjadi? Tiongkok serang India. Jadi strategi ketiga Tiongkok pada saat krisis Ukraina menjadi perang Ukraina kemungkinan besar adalah benar.
menyerbu Taiwan. Dan jika itu benar terjadi atau mendekati terjadi, apa yang dilakukan pemimpin besar Indonesia Tuan Lord akan lakukan? Ambil balik Timur-Timur, printing money berbasis proyek untuk membangun 50 kawasan ekonomi khusus, atau tetap wondering what happened, teuing aya naon di dunia, nu penting mah proyek urang mah jalan.